Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri dengan NIM 240301020506. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian tengah semester perilaku organisasi untuk memenuhi salah satu tugas perilaku organisasi. Hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen. Mengapa manusia membutuhkan organisasi? Menurut saya, hubungan antara organisasi dengan manusia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi performa mereka, baik organisasi, manusia, maupun manajemen. Studi tentang perilaku organisasi berfokus pada berbagai aspek perilaku manusia di dalam satu organisasi. Sedangkan dengan manajemen, perilaku organisasi memiliki keterkaitan dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Ilmu ini dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan, meramalkan, serta mengarahkan perilaku manusia dalam pelaksanaan proses manajemen. Manusia membutuhkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti menjalin interaksi sosial, meningkatkan potensi diri, dan menghimpun pengetahuan. Selanjutnya, problem solving. Mungkin saya langsung menjelaskan terkait jawaban nomor 2 ini. Menurut saya, untuk menghadapi serta menyelesaikan masalah perusahaan secara efektif, tim harus menggunakan pendekatan strategis. Langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat dengan mengidentifikasi masalah, mencari solusi, memilih solusi yang tepat, menerapkan solusi yang telah dipilih, dan mengevaluasi hasilnya. Untuk selanjutnya, problem 1. Saya akan menjawab langsung mengenai soal nomor 2, problem 1. Menurut saya, dalam menghadapi tantangan di seluruh dunia, tim dengan perilaku yang menekankan inovasi, kemampuan beradaptasi, kerjasama, dan keberlanjutan dapat sangat berpengaruh. Perusahaan dapat tetap kompetitif dan relevan di masa kini hingga masa mendatang. Dengan menggunakan pendekatan yang efisien, berbasis data, dan berfokus pada kepuasan pelanggan, beradaptasi dan menyelesaikan visi dengan tujuan jangka panjang, perusahaan merupakan kunci keberhasilan suatu tim. Untuk problem 2, menurut saya, perusahaan dapat meningkatkan komunikasi internal dan membentuk wadah organisasi untuk mengatasi masalah internal, komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membantu karyawan untuk lebih memahami prinsip dan tujuan perusahaan, serta meningkatkan kesadaran akan kebutuhan organisasi untuk berkembang. Perusahaan membentuk wadah organisasi untuk mengatasi masalah internal dengan beberapa esensi, yaitu yang pertama, kolaborasi antar fungsi, yang berarti menggabungkan keahlian dan berbagi fungsi untuk menyelesaikan masalah bersama. Contohnya, tim marketing yang berkolaborasi dengan bagian konten atau media sosial. Yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan mendorong pencairan solusi kreatif untuk masalah internal. Contohnya, inovasi proses dengan cara menyediakan toko online yang pelanggan bisa akses kapanpun dan dimanapun itu. Yang ketiga, fleksibilitas merupakan memberikan ruang untuk beradaptasi dengan perubahan. Contohnya, merespon dinamika pasar, teknologi, dan kebutuhan lainnya dengan cepat. Yang keempat, pengembangan karyawan. Meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan yang berkelanjutan.
Contohnya, membuat program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, membuat program training bagi karyawan baru. Yang terakhir, adanya komunikasi terbuka, menjalin aliran informasi yang efisien. Contohnya, kebijakan pintu terbuka di Japos. Dengan struktur organisasi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menyelesaikan masalah internal, dan mencapai tujuan bersama. Untuk problem 3, menurut saya menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan membutuhkan komitmen dari seluruh organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal. Perusahaan dapat membangun budaya kerja yang produktif dan positif dengan prinsip yang jelas. Kepemimpinan yang menginspirasi, komunikasi yang terbuka, penghargaan, pengembangan karyawan, dan lingkungan kerja yang sehat. Dengan mengikuti langkah-langkah, organisasi dapat mempertahankan budaya yang mendukung keberhasilan dalam jangka panjang dan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Sangat penting bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang di era terus berubah untuk terus membangun struktur organisasi yang lebih fleksibilitas dan responsif. Struktur seperti ini memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat menanggapi perubahan dari luar, meningkatkan kerja sama internal, dan memanfaatkan peluang baru di pasar. Contohnya, Google adalah perusahaan teknologi yang terus mengubah struktur organisasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, membentuk tim kecil yang independen yang terdiri dari berbagai spesialis dari berbagai bidang. Ini memungkinkan tim untuk menghasilkan ide baru dan penyelesaian yang sesuai dengan perkembangan teknologi baru. Struktur harus dirubah karena teknologi berkembang dengan lebih cepat dan struktur yang lebih fleksibel memungkinkan Google untuk lebih responsif terhadap perubahan tersebut. Contoh strukturnya, tim yang lebih kecil dan fokus pada produk atau inovasi tertentu, dan mengoptimalkan kinerja tim melalui teknologi seperti AI. Untuk selanjutnya, jika saya pimpinan di suatu perusahaan manufaktur, struktur organisasi perusahaan manufaktur multisosial yang akan saya buat seperti ini. Yang pertama, ada rapat pemegang saham, dewan komisaris, direksi, direktur utama, dewan komisaris berhubungan dengan komite audit, serta semuanya berhubungan dengan sekretaris perusahaan, audit internal, serta adanya direktur pemasaran yang berhubungan dengan manajer produk, manajer penelitian, manajer promosi. Adanya direktur keuangan yang berhubungan dengan manajer keuangan, manajer akuntansi. Adanya direktur operasional yang berhubungan dengan manajer perilaku, manajer penelitian dan pengembangan, manajer logistik, dan manajer daya manusia. Untuk penjelasan strukturnya, Dewan Komisaris mengawasi kebijakan dan kinerja pengurus serta memberikan nasihat kepada direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mematuhi peraturan dan anggaran dasar. Direktur utama mengkoordinasikan kegiatan ketenaga kerjaan dan menyusun peraturan bagi karyawan. Tugas komite audit yaitu memberikan saran kepada Dewan Komisaris, meninjau laporan keuangan, dan mengidentifikasi isu penting untuk perhatian komisaris. Tugas sekretaris perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan komunikasi dan pihak terkait, pengelolaan dokumen perusahaan, penyampaian informasi publik, serta memberikan saran hukum. Untuk
Tugas audit internal yaitu memantau pengendalian internal, mengevaluasi resiko, melakukan audit operasional, memberikan rekomendasi perbaikan, memastikan tindak lanjut hasil audit, dan mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan. Tugas Direktur Pemasaran, yaitu mengelola dan bertanggung jawab atas semua aktivitas pemasaran perusahaan. Tugas manajer produk yaitu mengelola pengembangan produk, memahami kebutuhan pelanggan, merancang strategi, serta memimpin dan mengelola tim. Tugas dari manajer penelitian pasar yaitu bertanggung jawab mengawasi proyek riset pasar untuk memahami preferensian konsumen, tren pasar, dan dinamika pesaing. Tugas manajer promosi yaitu mengelola program yang mengintegrasikan iklan dengan insentif pembelian serta menyasar pelanggan melalui media atau acara untuk mendorong peningkatan penjualan. Tugas dari Direktur Keuangan yaitu mengelola keuangan perusahaan, merencanakan anggaran, menyusun kebijakan, pemasukan, dan pengeluaran, serta membuat draft gaji. Tugas dari manajer keuangan yaitu mengelola kegiatan keuangan, menyusun anggaran, memantau transaksi, membuat laporan realisasi gaji, dan laporan perkembangan usaha secara berkala. Tugas dari manajer akuntansi yaitu menyusun laporan perkembangan usaha, membantu administrasi pembukuan, dan mengelola faktor pembelian serta pemasaran. Tugas dari Direktur Operasional merupakan melaksanakan tanggung jawab yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Serta tugas manajer produksi merupakan merencanakan produksi sesuai target pemasaran dan bekerja dengan laboratorium untuk proses produksi. Tugas dari manajer penelitian dan pengembangan, yaitu meneliti dan mengembangkan produk, mengawasi kualitas produk, menetapkan standar bahan baku dan produk, membuat laporan internal. Tugas dari manajemen logistik, yaitu mengkoordinasikan sejumlah aktivitas terpisah yang berhubungan dengan pergerakan dan penyimpanan barang dan jasa. Tugas dari manajer sumber daya manusia, yaitu bertanggung jawab untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan yang mendukung peningkatan keterampilan, pengetahuan karyawan, serta menyediakan kesempatan karir bagi karyawan. Manajer di perusahaan ternama dengan pekerjaan yang begitu luas dan kompleks, apakah perlu memahami sikap karyawan? Menurut saya, jika saya menjadi manajer di perusahaan ternama, saya harus memahami setiap karyawan agar dapat lebih memahami karakter karyawan dan memberikan motivasi yang tepat. Cara yang akan saya gunakan untuk memotivasi karyawan yaitu dengan yang pertama, saya akan membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Yang kedua, saya akan memberikan apresiasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, saya akan menyediakan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kemampuan karyawan. Dan cara yang keempat, saya akan lebih terbuka pada masukan yang diberikan oleh karyawan. Nah, menurut saya, motivasi ini yang sangat penting untuk organisasi. Memiliki motivasi yang tepat tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga berdampak pada kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan. Organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kreatif, dan harmonis untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.